soalnya. Silahkan yang tadi bertanya, mohon diperhatikan ya pembahasannya. Jadi biar tidak mengulang-ulang terus, sebenarnya ini materi yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, tapi tolong ini diperhatikan terlebih dahulu. Untuk soal yang pertama, yang bertanya ini seperti ini ya. Budi berangkat dari Jakarta menuju Bandung pukul 5 menggunakan sepeda motor kecepatannya 40 km per jam. Andre berangkat dari Jakarta menuju Bandung pukul 5.30 menggunakan mobil berkecepatan 60 km per jam. Jarak antara Jakarta dan Bandung 150 km. Yang ditanyakan pukul berapa Andre dapat menyusul Budi. Nah, di sini pertanyaannya tentang menyusul ya. Kalau menyusul itu pasti konsepnya ada yang berangkat terlebih dahulu. Jadi misal ini ada satu orang, yang sudah berangkat, maka akan ada satu orang lagi yang akan berangkat start dari tempat yang sama, yang berbeda adalah waktu dan juga kecepatannya. Tadi pada soal ini, yang pertama berangkat itu Budi. Nah, maka di sini ada Budi berangkat pukul 05.00 dengan kecepatan Budi yaitu 40 km per jam. Sedangkan yang terlambat berangkat atau yang menyusul itu adalah Andre pada pukul 05.30, berarti di sini selisih waktunya adalah setengah jam dengan kecepatannya 60 km per jam. Coba, ini yang kemarin sudah saya bahas gimana? Kalau mencari waktu menyusul apa rumusnya? Ayo, tolong yuk dijawab. Apa? Waktu menyusul sama dengan apa? Waktu menyusul sama dengan apa? Nggak ada yang tahu waktu menyusul. Sudah saya bahas kan? Apa? Selisih. Halo. Kok nggak ada yang respon ini? Ada orangnya atau ditinggal pergi? Selisih waktu, Mbak. Selisih waktu apa setengah dulu? jam. Ya, rumusnya dulu. Cara mencari waktu menyusul. Kalau kita punya segitiga Jokowi, JKW. Jarak dibagi waktu. Jarak sama Jarak dengan dibagi kecepatan. dikali waktu. Kalau mau mencari waktu berarti gimana? Jarak dibagi kecepatan. Nah, karena di sini ada nyusul. Nyusul itu punya yang namanya selisih, gitu kan? Maka kita tinggal menggantinya di sini. Selisih jarak dibagi dengan selisih kecepatan. Nah, selisih jarak ini kan berarti cari menggunakan yang lebih dahulu berangkat kan ya. Selisih jaraknya ini. Pakainya ini kan dari jam 5 sampai 5.30 itu berarti selisihnya berapa? Selisihnya kan setengah jam, ya kan? Berarti selisih jarak itu rumusnya kan kalau nyari jarak tuh kecepatan dikali waktu. Maka kecepatannya siapa? Kecepatannya Budi, ya kan? Selisih jarak berarti jarak tuh kecepatan kali waktu. Maka di sini kecepatannya Budi
dikali selisih waktunya. Ya, selisih waktunya tadi setengah jam. Per selisih kecepatan cukup dikurangi ya. 60 dikurangi dengan 40 kan namanya selisih itu dikurangi. 60 kurangi 40 berarti 20. Nah, ini kecepatannya Budi berapa? Kecepatannya Budi berarti 40 dikali dengan selisih waktunya. Tadi 5 sampai 5.30 berarti selisihnya setengah jam. Dibagi dengan 20. Ini bisa disederhanakan ya. Nah, jadi berapa ini? Yang atas 20 per 20. Berarti berapa waktu menyusulnya? 1 jam. Ya kan? Nah, dari 1 jam di sini, kemudian yang dipakai waktu menyusulnya tuh waktu yang akhir. Yang terakhir berangkat siapa? Andre, ya kan? Makanya di sini kan pukul berapa Andre nyusul Budi, berarti pakai waktunya Andre. Andre berangkat jam 5.30, ditambah waktu untuk menyusul dia butuh waktu 1 jam. Berarti berapa jam? 6.30. Sudah paham atau belum? Sudah, Mbak. Konsep menyusul itu yang penting tahu apa tadi? Selisih jarak dibagi dengan selisih kecepatan, ya. Selisih jarak itu pakainya konsep yang lebih dulu berangkat. Kan dalam waktu 30 menit si Andre start itu Budi kan sudah berjalan gitu. Sebentar ya, anak saya baru nangis sebentar. Oke, saya lanjutkan di soal yang kedua. Soal yang kedua saya buka terlebih dahulu. Lanjut soal yang kedua ini ya, coba sambil dibuka catatannya. Ini coba apa jawabannya? Apa ini kebutuhan dasar peserta didik? Ini sudah dibahas ya tentang teori Maslow. Dulu sudah saya bahas ya dan materinya juga sudah saya berikan. Apa ini kebutuhan dari peserta didik? Kebutuhan akan apakah yang A, B, C, D, atau E? Yang E, Kak, Ya. keamanan dan kebebasan dari Keamanan rasa dan takut kebebasan, betul ancaman. sekali. Ya, benar ya. Jadi kebutuhan dari teori Maslow dulu sudah saya bahas, silahkan nanti dibuka lagi. Ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang perlu diperoleh siswa ketika dia berada di sekolah. Salah satunya kebutuhan akan rasa aman dan bebas dari rasa takut dan ancaman, gitu ya.
Terus lanjut di soal yang ditanyakan berikutnya, saya stop share dulu. Oh iya Kak, yang kemarin itu ada soal itu kan model konsiderasi itu. Itu masuknya ke mana ya? Ke teknis apa yang kurang paham itu. Model konsiderasi itu. Kemarin ada jawaban yang ini Itu masuknya soal ke PPG. model konsiderasi. Iya, itu soal Oh PPG iya. itu. Iya. Oke, nanti coba. Ya. Kemarin kan memang soal PPG juga saya sharekan ke jenengan. Dalam arti Oke, untuk makasih apa? nggih. Ya, untuk pengayaan soal. Sebenarnya itu nggak masuk di materinya P3K untuk yang model Iya, konsiderasi. Karena itu materi PPG iya. memang gitu. Tapi Jadi nanti ya agak coba kalau penasaran ya. Iya. ya kalau masih Ya. ada soalnya nanti ada kalau di PPG kan model dan teorinya lebih banyak ya daripada yang P3K. Nanti Iya. coba saya bahas. Kak, itu hubungannya dengan Mbak, sama tingkah laku sama penanaman nilai. Nah, kalau yang di P3K kan Oh iya. model-modelnya baru tentang model pembelajaran sama teori Pembelajaran. tentang psiko ya. Maksudnya tentang psikologi, Iya, psikoanalisis kan. iya, Social psikologi anak environment. ya. Iya, tapi kalau di PPG tambah tentang itu, tambah teori sikap dan cara Tambah banyak lagi ya. penanamannya. Iya. Iya, lebih banyak lagi. Cara penanaman sikap, misalnya kita mau menanamkan anak sikap kedisiplinan. Nah, itu bagaimana caranya? Itu ada teori-teori pembelajarannya. Salah satunya itu ada teori konsiderasi, itu salah satu teori penanaman nilai. Gitu. Iya. Mungkin mesti baru dengar dan baru tahu ya Iya, karena baru memang dengar. itu Ini kemarin ya iya baru tahu. itu materi di PPG memang kemarin kan saya share soal dari PPG saya share juga lah itu malah misal jenengan simpen suatu saat jenengan PPG ya kayak gitu juga soalnya gitu. Iya. Oke, saya Iya. lanjutkan. Ini ada yang Ya, tanya Kak. nih Iya. coba. Kasih. Ya, oke. Ini coba pasti sudah bisa menjawab sih sebenarnya. Yang mana kira-kira? Saya sudah pernah membuka tentang ini kan Edgar Dale ya, yang ada itu kan, yang ada piramidanya dari yang paling pasif sampai yang paling aktif ya. Yang mana kira-kira? Apakah ini, Dharma wisata. ini, ya, Dharma wisata, Kak. Dharma wisata iya. atau pengalaman langsung. Iya, benar sekali. Karena dia melakukan pengalaman langsung, ya kan? Intinya ki Iya. jenengan ini Edgar Dale nggak usah pusing-pusing ya. Intinya ki nak semakin siswa itu belajar aktif, belajar melakukan, ya dengan cara dia melakukan itu pasti lebih mengena daripada sekedar nonton, daripada sekedar mendengarkan, daripada sekedar membaca. Ya, itu kan sebenarnya kita sebagai guru sudah sering melaksanakan ini tanpa usah jenengan tahu itu namanya Edgar Dale gitu. Saya rasa jenengan pasti sudah tahu ya kalau namanya kita mendidik anak, memberikan pembelajaran ke anak itu sebisa mungkin dengan anak langsung berperan serta, berperan aktif. Jangan hanya kita selalu kita beri teori terus akhirnya nanti anak nggak bisa mengena gitu. Tapi kalau dia mempraktikkan, dia melakukan simulasi, dia melaksanakan sendiri, maka ilmu itu akan mengendap lama. Kenapa? Karena itu long term memory. Beda kalau hanya melihat, mendengar, apalagi membaca juga gitu. Sama jenengan sebagai guru, ketika ini hanya jenengan baca, ya mesti besok jenengan lupa. Tapi kalau jenengan benar-benar mempraktekkan di pembelajaran, oh anak harus melakukan langsung. Misalnya kayak membelajarkan tentang sifat-sifat cahaya. Kalau pakai hafalan kan cahaya menembus benda bending, cahaya merambat lurus. Tapi ketika jenengan minta anak praktek, dia akan ingat selamanya. Oh benar ya, kalau cahaya itu menembus benda bening nih loh, buktinya kaca bening ketika kita senter itu benar-benar cahayanya menembus dan gelasnya itu termasuk benda bening begitu. Itu namanya belajar dengan cara melakukan ya. Itu namanya belajar aktif, bukan belajar pasif ya.
Jadi ini pertanyaan dari penanya pertama, sekarang pertanyaan dari penanya kedua. Sebentar saya buka dulu. Nggak muncul. Oh ya, sudah. Ini saya share screen, coba nanti yang membahas dari panjenengan kalau ada yang bisa boleh, ya nggak harus saya loh ya. Sebentar. Saya, aduh, stop share dulu sebentar. Gambarnya nggak muncul, kenapa? Bentar ya. Kok nggak bisa tak buka ya fotonya dari yang Mbak Sylvia tuh. Tadi sebenarnya udah tak download, tapi ini mau tak share screen. Gitu kok nggak mau terus ya. Sebentar. Oke, udah muncul ya. Yuk. Ini bagaimana toh Pak Bu? Kan yang penting jenengan bisa nuliskan dulu ya. Nuliskan dulu bentuk soal menjadi bentuk persamaan. Kalau di soalnya jenengan nanti itu nggak sampai sesulit ini. Ya, mohon maaf loh kalau ini soalnya mungkin tingkatannya lebih tinggi. Tapi sebenarnya jenengan ini ya toh, soalnya tuh hanya bisa ngubah kalimat di cerita ini menjadi kalimat matematika, nggak sampai menyelesaikan persamaan linear kayak yang di soalnya saya itu, gitu. Kalau Ya. nggak sampai di situ udah bisa Mbak, cuman kalau sampai yang kayak Iya. apa kemarin dihilang-hilangin itu kan pas bingung. Ya, nggak usah jenengan pemahamannya sampai situ, karena ini kalau jenengan selesaikan persamaan linear itu kisi-kisinya guru matematika. Kalau kisi-kisinya guru SD itu hanya mampu mengubah soal menjadi bentuk kalimat matematika, ya. Ini kan kemarin sudah sering ya, maksudnya kita misalkan pensilnya A, penghapusnya B, ini sudah betul. 2A plus B 7.000. 3 pulpen kan belum ada, berarti diganti C. 3C plus 2A itu 7.000. Lah nanti kalau paling kesimpulannya itu kayak gini ya, 2A plus B sama dengan 3C plus 2A, gitu boleh. Itu yang pertama. Tetapi kalau kita bisa menganalisis di sini, Mbak, ini ada 2A plus B dengan harga yang sama, ya enggak? Kalau saya tulis, maka di sini kan begini nanti. Bentar ya, 2A plus B kan sama dengan 3C plus 2A kan? Ya kan? Ya. Nah, makanya nanti akan menjadi apa? 2A sama 2A sama, sehingga dapat kita simpulkan apa? B itu akan sama dengan 3C. Setuju nggak sampai sini? Iya, setuju Mbak. Setuju kan? Nah, terus kalau kita tahu B sama dengan 3C, tinggal kita masukkan ke persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga berbunyi apa? 5C, 5C, ya kan? Ditambah 2B sama dengan 11.000, ya enggak? Nah, B apa nih suaranya? Sebentar ya, saya ulang lagi, ada suara masuk tadi. Nah, ini kan 3A sudah ya tadi ya, 5C plus 2B kan 11.000 kan, Mbak? Lah, terus ini diganti, Mbak. B-nya kita ganti dengan 3C. Bisa? B-nya kita ganti dengan 3C, sehingga persamaannya menjadi bagaimana nanti? 5C, ya kan? 5C ditambah, kalau B jadi 3C, berarti kalau 2B itu menjadi 6C, ya enggak? Ya, sekali ya, Mbak. Iya, sama dengan 11.000. Ini tuh sederhana, nih nggak usah pakai rumus saja, harus sudah bisa. Ya, 5 tambah 6 berarti berapa? 11C. Iya, sama dengan berapa 11C? 11.000. 11.000, betul. Berarti C-nya berapa?
1000. Iya, betul. C-nya berarti 1000. Berarti kita bisa ngitung B kan? B tadi kan 3C. Berarti 3 kalinya C. Ya kan? Yang atas ini tadi. B Iya, 3000. berarti B-nya berapa? Iya, 3000 betul. Lah, terus ngitung A gimana caranya? Masukkan ke salah satu, Mbak, yang ada A. Kalau saya misalkan ke yang pertama ya, 2A ditambah B sama dengan berapa? 7.000 kan? Ya, berarti 2A ditambah B-nya berapa? 3.000 3.000. sama dengan 7.000, nggih toh? Nah, berarti 2A sama dengan berapa? 2A kan 4.000, ya enggak? Ya. 4.000 berarti A-nya berapa? A-nya berarti 2.000. Udah selesai. Iya, A-nya 2.000, B-nya 3.000, C-nya 1.000. Jadi ini belum sampai ke persamaan linear yang sulit. Sekali lagi, jenengan hanya bermain mengganti-ganti variabel. Kayak kemarin ada timbangan, itu kan ada yang lebih berat, ada yang seimbang, itu kan hanya kayak tuker-tuker gitu aja. Nggak sampai yang konsep persamaan linear yang sulit gitu. Ya, Mbak, sudah paham, Mbak, sekarang. Sudah. Terus ini yang tanya tinggal siapa lagi nih? Sebentar ya. Mbak, Nah, tadi saya juga bertanya tentang, kan kemarin ada soal perkembangan kognitif saat pandemi corona itu loh, Mbak. Itu tokoh-tokohnya itu belum kenal. maksudnya gimana ya, Pak? Perkembangan kognitif saat pandemi corona aku malah baru dengar itu. Iya, soalnya kan begini. Saat pandemi corona, kegiatan belajar peserta didik yang semula dilaksanakan di sekolah beralih menjadi di rumah. Hal ini membuat Berry, salah satu peserta didik kelas 2 di sebuah sekolah dasar, menjadi kurang termotivasi untuk belajar sehingga hampir seluruh tugas jarak jauh yang diberikan oleh guru dikerjakan oleh ibunya. Ilustrasi tentang keadaan seorang siswa yang memiliki motivasi belajar cenderung rendah karena jauh dari arena belajar atau sekolah merupakan suatu teori perkembangan kognitif siswa yang dikembangkan oleh pilihannya itu Kurt Koepka, Jane Piaget, Jane Lewis, Kurt Lewin, atau Wordsworth. Oh iya, itu yang betul Kurt Lewin ya. Karena Kurt Lewin itu tapi bukan kognitif, Mbak. Dia behavioris, behavior. Nah, ini Ya. di sini soalnya kognitif, Mbak. Makanya Oh, saya iya. cari kok. Itu bingung, Iya. belum pernah dengar Iya. tokohnya. Iya, teori kognitif Lewin itu dia kayak ya kognitif tetapi alirannya ke behavior gimana ya. Intinya di teorinya si Kurt Lewin itu dia menyatakan bahwa adanya medan kekuatan, medan magnet. Jenengan tahu namanya medan magnet nggak? Medan magnet itu daerah yang masih dipengaruhi oleh magnet. Sama ketika ini Kurt Lewin juga menyatakan seperti itu. Jadi anak belajar itu harus berada di lingkungan yang ada kegiatan belajarnya. Ya, paham maksud saya? Paham. Nah, itu intinya seperti itu. Kurt Lewin tuh mengadopsi adanya itu medan atau area yang masih terpengaruh. Jadi kayak seorang anak belajar di lingkungan sekolah sama dia belajar di lingkungan rumah, pasti fokus belajarnya, semangat belajarnya itu lebih besar ketika dia di lingkungan sekolah. Karena masih ada pengaruh medan psikologis, medan psikososialnya. Maka disebut teori medan Kurt Lewin. Ya, yang betul itu bukan teori kognitif Kurt Lewin. Ya mungkin pada akhirnya entah masuk ke kognitif, tapi yang pasti Lewin itu intinya medan, area. Gitu. Oh iya, Mbak. Iya, makasih. Ya, terus tadi ada yang tanya apa tadi kemarin ada yang minta, aku lupa lagi. Ada yang tanya apa lagi ya yang belum tak bahas, silahkan. Assalamualaikum. Itu Kak yang teori Gestalt Katkowska itu gimana itu? Yang Gestalt dari Katkowska. Aduh, suaranya itu kan menjelaskan tentang apa itu? Yang ini loh, teori Gestalt Katkowska apa siapa itu Kak? Kemarin juga
keluar di soal itu. Oh iya, teori Gestalt ya. Kurt Iya, Kafka. iya. Iya. Kalau tentang teori itu sebenarnya kalau mau kita bahas sebenarnya ada banyak sekali teori ya. Tapi paling enggak tuh kita punya pakem yang inti-inti yang sering-sering keluar gitu ya. Kayak itu Kurt Lewin itu kan. Nah, itu kan sudah ditanyakan. Nanti silakan yang kemarin di keyword saya belum tak kasih tahu itu yang kayak Kurt Kafka terus yang Kurt Lewin ini belum masuk di itu keyword yang saya bagi. Belum. Belum Oh, ada. oke. Ya, nanti berarti saya tulis dulu. Nanti minta itu ya, berarti minta keyword. Saya tulis di grup biar nggak lupa. Keyword teori yang apa yang mau ditanyakan, Dang? 1, Kurt Lewin kan tadi sudah. Terus apa lagi? Kurt Kafka. Gestalt. Ya, Kurt Gestalt. Kafka, ya. Siapa? Aduh, kakak. Jangan kakak. Siapa? Woodward. Aduh, WOOD, gimana? WORTH itu loh, Mbak. Word. WORTH. Ya, word. Ya, itu sudah saya kirim di grup ya. Nanti saya buat ampun no, Kak. Lah kamu mainan kayak gini ya, Sudah ya. Nanti saya Ya. buatkan keywordnya itu. Kayak kemarin kan yang kan sudah saya berikan keyword-keyword yang mudah, jadi lebih enak sih kalau daripada mau satu-satu teori semua kita bahas mesti nggak selesai. Terus ini yang masih tanya tentang penilaian. Gimana nih Bu Sri Winarsi yang ditanyakan penilaiannya penilaian apa Bu? Ada nggak ini Bu Sri? Menentukan penilaian kok bisa ini urean gitu loh Mbak. Oh gitu. Maksudnya oh ya, jenengan berarti di sini oke saya kamu mau jalan sendiri Usman? Jangan jalan dulu, tunggu Bu dulu. Adik pegangin lah. Ini ya, yang pertama tuh tentang jenengan harus tahu dulu. Penilaian tuh ada 3. Apa yang mau kita nilai dari peserta didik itu ada 3 ranah penilaian. Ya, 3 ranah tuh apa saja? 1. Umar. Pilihan ganda. Yang pertama pengetahuan, ya, pengetahuan atau kognitif. Terus yang kedua, aduh aku lama nih kalau nulis kayak gini pakai anu aja ya. Maaf ya, suaranya berisik ini anak-anak. Enggak apa-apa Mbak. Ya, 3 ranah. Yang pertama tadi Kakak Umar, adik jangan digituin nanti jatuh. Yang kedua itu keterampilan atau psikomotorik ya. Kalau dulu ini kan disebut kognitif ya. Kognitif. Ini kalau sekarang ada Umar KI 3. KI 3 itu dicirikan ketika KD-nya dituliskan 3 titik berapa. Nah, itu artinya KI 3, Bu. Ya. Berarti nanti yang dinilai kalau misalnya 3 titik berapa, itu yang dinilai apanya? Pengetahuannya. Yang kedua keterampilan atau psikomotor itu KI 4. KD-nya pasti gimana? 4 titik ya. Nah, yang ketiga itu sikap. Umar, Ibu belajar kayak gitu toh. Sikap, ini ada sikap spiritual. Kalau sikap spiritual itu KI 1. Kalau sikap sosial itu KI 2. Nah, sekarang harus tahu ini dulu. Ya. Terus pengetahuan KD 3. Siswa mampu 3 tuh pakai taksonomi Bloom, apa? Ingat, terus mengingat, paham, ya. Terap, Paham, aplikasi, menjelaskan, analisis dan evaluasi. Terakhir sintesis, ya, atau Sintesis. mencipta.
Ini atau mencipta. dinilai menggunakan Pipapam. ya, bisa tes, teknik tes, bisa menggunakan teknik non-tes. Kalau tes nanti bisa tes apa? Tertulis. Kalau tertulis apa? Pilihan ganda, uraian, Terus isian singkat, singkat. terus uraian, terus menjodohkan, ya. Nah, ini namanya tes tertulis. Selain tes tertulis, guru juga bisa memberikan tes lisan. Paham di sini? Kalau ini sering ya. Nah, non-tes bisa dengan cara penugasan. Ya. Terus kalau keterampilan itu ada 3 teknik. Yang pertama teknik apa? Kinerja. Yang kedua proyek. Yang ketiga, udah toh Kak. Kasihan adik. Yang ketiga portofolio. Kinerja ini dibagi lagi jadi 2. Jadi kalau siswa kerja, kinerja itu sama kayak kerja, Bu. Kerja itu yang dinilai apanya? Kalau yang dinilai proses, atau ketika dia sedang melakukan, itu namanya kinerja praktik. Ya. Ini yang dinilai adalah proses melakukan. Yang kedua, kalau kita kerja, itu yang dinilai produknya atau hasil akhirnya. Paham? Contohnya, Kakak. Contohnya siswa membaca puisi dengan lafal dan intonasi, maka penilaiannya praktek. Kan membaca puisi itu yang dinilai prosesnya. Gitu. Siswa mampu menulis pantun, maka yang dinilai produknya, pantunnya kan. Nah, tuh. Kalau proyek itu artinya melaksanakan kegiatan yang terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan. Nah, di sini pasti membutuhkan waktu yang relatif lama. Relatif lama dibanding ketika penilaian praktik. Kalau praktik baca puisi kan seketika bisa. Ya toh? Menulis pantun seketika bisa. Tetapi coba kalau membuat makalah, nah kan nggak bisa sekali selesai kan? Maka di situ penilaiannya penilaian proyek. Paham? Yang ketiga, penilaian portofolio ini dokumen ya, dokumen hasil keterampilan siswa. Tuh ya. Terus kalau sikap dinilai dengan apa? Dengan observasi atau pengamatan oleh guru. Yang kedua, penunjangnya itu penilaian diri sama penilaian antar teman. Ya, observasi pengamatan ini bisa menggunakan jurnal observasi. Berarti kalau jurnal observasi itu ditulis semuanya, Bu. Enggak boleh mainan jarum, Le. Observasi itu ditulis semuanya, jurnal observasi misalnya ditulis yang spesial, baik itu spesial baik atau spesial yang buruk. Misalnya, Andi hari ini berdoa dengan sangat khusyuk. Nah, itu kan berarti hal spesial. Atau sebaliknya, Andi hari ini tidak ikut berdoa. Nah, itu kejadian spesial. Itu namanya kita menulisnya di jurnal observasi. Yang kedua, kita bisa menggunakan
skala Likert. Ya. Skala Likert di sini nanti sudah ada formnya, tinggal centang-centang-centang, ya. Tinggal centang-centang dalam menilai sikap. Nah, itu. Sudah, sekarang apa yang mau ditanyakan? Sudah paham atau ada yang mau di-sharingan lagi? Sudah? Ini nanti bisa di screenshot ya, karena ini pedoman, nanti dipakai terus. Ada lagi yang lain yang mau tanya? Sudah, Mbak. Ya, oke, sip. Selamat di screenshot sendiri ya, sesuai kebutuhan panjenengan. Saya stop share. Terus tadi ada lagi yang mau tanya apa ya? Nggak ada nih kalau di grup Telegram, nggak ada yang tanya. Kalau di chat sini, tadi sudah, kan intinya minta itu kan, keyword, nanti tak carikan. Saya sebenarnya udah ada itu keyword-keyword kayak gitu. Cuma kemarin memang saya pilih yang sering keluar toh gitu. Terus tadi ada yang WA apa ya? Minta bagian-bagian mata apa bagian-bagian telinga ya tadi ada yang tanya tadi. Kalau bagian telinga dulu sudah saya beri link video saya belum ya, jenengan? Sudah, Mbak, yang nyanyian itu Yang ya. mata, Kak. Yang belum yang Mata. mata. Oh iya. Mata, kulit juga belum dibikin video loh, Kak. Kulit. Yang Kulit tuh loh. tapi sudah kulit itu nggak ada Tapi belum videonya. pasti kan kalau Mbak Antan yang ngomong kan ini gitu tuh, cuman video apa? Membaca toh ki kayak yang kurang, meskipun kita udah nyatet itu masih kurang Gitu. mengena gitu loh. Kalau Mbak Intan yang Oh, ngomong kan kayak telinga terus ingat gitu loh. Oh iya ini gitu masih kalau ada soal tuh masih agak ingat, tapi kalau iya. yang membaca misal dikasih file terus membaca sendiri itu ingetnya itu apa ya? Oh, alah. Enggak Kalau pas seperti buka yang aja. dibilang langsung gitu. Oh Iya. ya, saya coba tak carikan sing itu ya, mata. Karena nek bagian-bagian mata tuh malah lebih enak loh daripada bagian-bagian telinga. Malah telinga tuh malah yang sulit, Bu, karena banyak bagiannya. Makanya kemarin ketika ngajar anak-anak kelas 4, itu saya buat lagu gitu. Ini jadi mudah diingat itu loh Mbak di lagu itu. Pertama buka di YouTube itu toh, oh ada lagu nih. Jadi mudah diingat. Iya, karena Mungkin kan kalau banyak kulit yang sama sulit. mata dibikin gitu cepat ingatnya itu. Berarti jenengan tipe belajar auditori. Iya, iya. Makanya kalau matematika, susah sekali loh Kak saya memahami matematika itu. Mending IPS apa IPA. Ya. Baik gitu loh, baik. Karena udah trauma itu namanya. Oke, saya bukakan yang mata dulu ya. Mata tuh sebenarnya lebih simpel karena bagiannya nggak sebanyak di telinga. Kalau dulu ketika saya di SMA kebetulan disuruh maju, maksudnya sama guru fisika saya tuh ada alat peraga mata, terus disuruh menunjukkan, jadi akhirnya ingat ya. Kemarin siapa ya yang tanya? Oh, yang di kelompok PPPK Tatap Muka Gondang Ding. Saya ceritain, jenengan sudah tahu belum yang kalau yang keculek apa ya bahasa Indonesia keculek? Sing keculek itu apanya? Saya gitu toh. Apanya? No, retina, apa lensanya, apa pupilnya, apa irisnya, apa sing keculek itu apanya? Yang paling luar ya. Jadi yang paling luar tuh korneanya, ya. Jadi kalau saya bilang, aduh ini korneaku kelilipan. Nah, karena yang paling luar dari bagian bola mata kita tuh namanya kornea. Ya. Maka di sini lapisannya paling luar, bukan retina. Retina tuh paling dalam tempat jatuhnya bayangan.
Itu namanya retina. Kalau kornea itu yang paling luar. Nah, setelah retina tuh ada yang namanya iris, ada yang namanya pupil. Ya. Kalau iris dulu, iris tuh mengatur ukuran pupil. Jadi membesar mengecilnya pupil itu diatur oleh iris. Sedangkan pupil itu tugasnya mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Terus kalau lensa itu memfokuskan. Jenengan pernah lihat atau pernah menggunakan kamera atau LCD, itu kan LCD itu harus kita fokuskan kan ya, baru nanti ukuran hurufnya pas gitu lah. Yang nanti memfokuskan itu kalau di mata namanya lensa. Maka dia akan mengembang atau berakomodasi atau tidak berakomodasi sesuai dengan keadaan lingkungan. Itu fungsinya lensa. Jadi lensa tadi apa? Memfokuskan. Kalau retina itu tempat jatuhnya bayangan. Di sini jatuhnya bayangan. Sudah hanya itu. Paling luar apa tadi? Kornea. Sing ngatur besar kecil, ukuran pupil namanya iris. Kalau pupil itu mengatur banyak cahaya yang masuk ke mata. Terus ini lensa mata itu memfokuskan cahaya supaya pas di retina. Karena kalau pas di retina, nanti bayangannya tidak kabur, tidak buram gitu. Sudah itu tok bagian mata. Terus sekarang yang jenengan pernah pakai softland yang berwarna-warni, itu yang berwarna-warni adalah irisnya. Ya. Jadi sebenarnya softland itu kan kayak mau mengadaptasi warna iris ya. Ya, jadi di bagian mata tadi saya ulang lagi, yang pertama paling luar apa namanya? Kornea. Ya. Terus yang mengatur besar kecilnya pupil atau Iris. yang memberikan warna itu namanya iris. Ya. Terus yang memfokuskan cahaya itu namanya lensa. Oh, lensa. Ya, kalau pupil tadi besar kecilnya cahaya. Ya, besar kecilnya cahaya yang masuk, banyak sedikitnya cahaya yang masuk tuh yang ngatur pupil. Tapi kalau memfokuskan itu fungsinya lensa. Terus jatuhnya bayangan di mana? Di retina. Tuh, sekarang bagian-bagian kulit. Kulit juga sedikit. Kalau kulit nggak sampai ke fungsinya, hanya bagiannya saja. Sama itu Mbak yang persendian itu kayak apa Mbak? Itu Yang sebenarnya enak praktek itu. Anak kelas 4 tak jak praktek ya itu. Macam-macam sendi. kemarin ada soal yang itu termasuk sendi apa yang di leher sama yang di lah nanti jenengan praktekan supaya ingat ya. ya. Ini kulit apa nih? Oh, belum selesai mencatat. Oh iya. Kulit dengan fungsinya. Soal fungsinya. Kalau Jenis dan fungsi. ini tadi yang mata tadi mana ya? Tadi ada yang tadi. Ini yang mata tadi. Sebentar, ada yang ketinggalan.
Ya, mata tadi jenengan nggak sampai sklera kayak gini, paling kan hanya yang inti-inti toh. Hanya kornea, iris, pupil, lensa. Kornea tadi yang pertama kali menerima rangsang cahaya atau bagian luar sendiri itu kornea. Kalau iris atau disebut selaput pelangi, nah ini yang memberikan warna pada bola mata kita. Ada pelangi, itu bukan di bola matamu ya, di iris matamu. Ya, yang pelangi itu di irisnya. Kalau pupil itu banyak sedikitnya cahaya. Kalau lensa itu memfokuskan cahaya. Kalau retina tempat jatuhnya bayangan. Sudah, sekarang ke kulit ya. Itu sebenarnya materi SMA ya. Bagian-bagian sama fungsinya. Karena tadi udah dapat tapi malah hilang lagi. Oh ini nih. Sudah muncul? Ah, bahasa Inggris nih. Ya. Ya. Kalau yang berwarna merah sama biru hubungannya sama sistem peredaran darah ya. Yang merah itu apa? Arteri. Yang biru itu vena. Carries oksigen ya, membawa oksigen pada darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, jadi heart itu jantung. Kalau vena itu mengedarkan darah kembali ke jantung agar memperoleh oksigen. Terus di sini ada rambut ya. Jadi ini kita tuh namanya bukan bulu ya, tapi rambut. Bulu itu yang ada tuh pada burung. Itu namanya bulu. Kalau kita, kucing, kelinci itu namanya rambut. Maka di sini disebut papilla of hair, papilla rambut. Di mana papilla rambut ini akan terhubung ke pembuluh darah ya. Ini rambutnya, rambut yang ada pada kulit kita. Terus ini apa? Ini kelenjar lemak ya. Minyak apa lemak ini? Max. Apa? Sana sih Kak, Ibu belajar. Sana dulu. Ini Ibu nggak bisa duduk. Makanan di bawah sana dulu. Makanannya di bawah sana dulu. Dang dong Mas Umar. Nggak boleh nakal, kalau ikut Ibu nggak boleh nakal. Ibu tuh belajar ya. Nah itu apa tuh yang warna tuh kelenjar minyak ya. Atau nama lainnya glandula sebacea. Cirinya minyak tuh kayak gini kan. Nah jenengan kan diingat-ingat gambarnya. Cirinya warna kuning-kuning ini adalah kelenjar minyak. Fungsinya pasti untuk apa minyak? Untuk meminyak ya, melumasi rambut pada kulit supaya tidak kering. Terus ada apa lagi? Yang melunter-melunter ini apa ini? Sweat gland. Apa sweat gland? Kelenjar. Kelenjar apa ini? Kelenjar keringat. Ya. Maka di sini ada pori-pori untuk mengeluarkan keringat. Nah, ini dulu sudah paham belum bagian-bagiannya? Kalau ini saraf ya, yang kecil ini. Nah, ini saraf peraba yang dihubungkan ke otak. Ya, saya ulangi lagi ya, yang dari bawah dulu. Ini paling bawah tadi apa? Papila dari rambut, hubungan dengan pembuluh darah. Kalau di sini muscle ini apa? Otot, ya kan? Terus yang munter-munter ini tadi apa? Kelenjar keringat.
Nah, kalau yang seperti ini itu saraf. Ya, nervous, nefron. Menghubungkan saraf mengirim ke otak karena kulit sebagai indera peraba ya. Jadi impuls yang kita terima akan dikirim ke otak. Terus yang berwarna kuning tadi apa? Kelenjar minyak. Ya. Kenapa di sini kalau jenengan pengen ingat itu ini kan kelenjar minyak itu terhubung ke rambut. Ya, jadi supaya rambut pada kulit itu tidak kering. Ya, sudah? Apalagi ini yang mau ditanyakan? Kalau urutannya ini ada 3 ya, epidermis, dermis, sama yang paling dalam sendiri. Kalau epidermis tuh yang paling luar, lapisan kulit yang paling luar tuh namanya epidermis. Terus yang tengah itu epidermis batasnya sampai ini loh. Sampai batasnya ke garis-garis ini tuh epidermis. Yang ini dermis. Terus yang paling dalam itu hipodermis. Sudah untuk kulit, ada yang mau ditanyakan? Enggak? Sudah, Kak, sudah. Ya. Terus apa lagi tadi yang mau tanya? Mbak, minta satu lagi. Ini kata kuncinya aja, nggak usah dibahas, Mbak. Ya. Tahap perkembangan moral dari Kohbert. Apa itu? Yang prakonvensional, ya pasca konvensional itu loh, Mbak. Kata kuncinya saja. Itu sudah tak bahas ya. Prakonvensional itu jenengan membayangkan tuh pada anak-anak ya. Bayangkan pada anak-anak yang masih kelas bawah. Itu taat aturannya kalau bagaimana? Dia taat kan sama aturan kalau anak kelas bawah tuh? Iya. Tetapi taatnya karena apa? Karena apa, Mbak? Takut. Iya, takut akan konsekuensi kalau dia melanggar. Ya kan? Makanya anak kelas bawah tuh mesti nurut sama gurunya secara umum. Ya, pasti dia akan nurut. Kenapa? Karena dia takut akan konsekuensi dari pelanggaran yang dia lakukan. Beda ketika kelas tinggi. Kelas tinggi mau model kita takut-takuti jalan enggak ya? Enggak. Anak kelas tinggi itu cirinya supaya dia taat dengan guru, guru harus jadi role modelnya dia. Harus jadi kayak orang yang dia kagumi. Jadi usia pada tadi prakonvensional, kalau pada konvensional itu dia akan nurut pada seseorang yang dia anggap sebagai tokoh idola. Tuh, kalau konvensional ya, jadi sudah nggak bisa lagi mau dipakai hukuman-hukuman gitu sudah nggak jalan di kelas atas. Dia hanya mengikuti orang yang dia anggap kagumi. Kalau di pasca konvensional, di orang dewasa, dia sudah memahami perbuatan baik benar atau yang salah, itu sesuai dengan konsekuensi atau nilainya. Jadi sudah mampu membedakan, oh ini baik untuk saya, ini tidak baik untuk saya, itu namanya pasca konvensional. Jadi sudah dewasa lah istilahnya, gitu. Ya? Iya, Mbak. Ya. Jadi kalau dipahami pakai kata-kata mesti kan malah bingung ya. Makanya kalau saya lebih enak saya
saya baca, saya pahami, terus saya biasanya terus merenung. Oh, bener nggak ya kalau anak usia ini sampai ini tuh karakteristiknya kayak gitu kan? Kita kan objek kita tuh kan anak-anak ya. Jadi kan kita bisa tahu, oh ya kalau kelas bawah itu kan mesti taat. Kenapa? Karena takut nanti kalau tidak melakukan sesuatu dia akan dihukum. Jadi dia melakukan sesuatu tuh hanya karena pujian, hanya karena takut hukuman, kayak gitu. Itu anak-anak kelas bawah. Beda katakanlah ketika anak kelas atas, dia sudah nggak peduli tuh mau dihukum gurunya kayak apa, dia juga udah nggak peduli. Nah, tapi dia ketika memiliki sosok tertentu yang bisa dia jadikan figur, maka dia akan menjadikan itu sebagai pedomannya. Kertasnya di sana, di dekat TV. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak. Ya. Ada tentang warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO itu ada catatan yang tahun nggak ya Mbak ya? Warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO. Itu hanya namanya atau tahunnya juga? Lagi di soal ada tahunnya Mbak yang angklong itu. Iya. Ada di pembahasan sudah ada belum? Belum selesai mengerjakan soalnya. Nah, silahkan. Karena kami dari tim kami itu sudah membuatnya di situ. Jadi tolong nanti dikerjakan dulu. Pembahasannya sudah ada di situ. Oh, Karena iya, memang Mbak. ketika saya minta filenya memang sengaja nggak boleh. Jadi biar mengerjakan gitu ya. Sudah saya manut tim. Jadi biar mengerjakan dulu Mbak. Jangan dikasih filenya. Karena di pembahasannya katanya kan setelah jenengan selesai mengerjakan, di situ nanti sudah nampak pembahasannya kan begitulah. Nanti silahkan jenengan kerjakan, tuh di situ sudah ada nanti pembahasannya. Soalnya kalau saya minta filenya memang tidak boleh. Jadi ya monggo saja dikerjakan terus dicetak sendiri. Itu sudah ada pembahasannya kok. Nggih, karena memang ya tim kami berusaha supaya panjenengan kan belajar mandiri gitulah. Nanti kalau tidak bisa baru dibahas. Tapi kan harus mengerjakan dulu. Tapi kalau tidak mengerjakan dulu, ya piye ya? Ya harus dikerjakan. Itu sudah ada kok. Misalnya kapan perahu pinisi diakui, kapan tari saman diakui itu sudah ada. Tapi silakan alangkah baiknya jenengan kerjakan terlebih dahulu. Tapi ini linknya saya beri, nanti silahkan dibuka di grup Telegram ya. Saya kirim di grup Telegram yang tentang warisan budaya. Tolong semakin dekat dengan ujian, ikhtiarnya lebih dimaksimalkan lagi, jangan malah ngelokro nggih. Karena ya semua hasil tidak akan mengkhianati usahanya. Sudah saya kirim ke grup, silahkan nanti dibuka. Oke, Mbak. Ada lagi? Mumpung masih ketemu. Terus nanti kalau H-1 ujian jangan belajar ya, biar otaknya nggak capek. Santai aja gitu Kak. Anggap aja saya sudah belajar, jadi sekarang saatnya santai. Iya, nanti dikirimi rekamannya. Sudah? Kalau sudah tidak ada, kita tutup dengan doa bersama dulu, nggih. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama ini dari awal selama 3 bulan ya kurang lebih, itu nantinya dapat panjenengan gunakan untuk tes tahap 2. Dan pastinya kami berharap panjenengan semua lolos tahap 2 dengan nilai yang terbaik. Ya, dari saya juga mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dari saya maupun dari tim saya. Dan saya juga mohon doanya juga dari tim kami, Mas Khairul Umam, sebentar lagi juga akan mengadakan ijab kabul dengan
calon istrinya. Mohon doanya semoga juga diberikan kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun. Nggih, kita doa bersama nggih, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Cukup ya, saya cukupkan sekian. Mohon maaf nggih Bapak Ibu kalau saya ada kesalahan dan harus tetap semangat nggih panjenengan jaga kesehatan juga. Saya tunggu kabar baiknya lolos PPPK tahap 2. Amin Allahumma amin. Saya tutup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.